Kita masih ngomongin soal sepak bola Inggris. Ini memang terkenal dengan kick and rush-nya di zaman dulu ya. Dan di era sepak bola modern, sosok gaya permainan ini sudah pudar gitu karena udah bermain kaki ke kaki lebih cantik dan menghibur. Nah, beruntung Inggris punya sosok winger yang bisa main ala-ala kick and rush yang cepat dan bisa kasih umpan ke tengah atau bahkan bisa nusuk ke tengah langsung dan cetak gol. Ini adalah seorang Bukayo Saka yang 2 minggu terakhir lagi rame di Inggris sana, world class atau belum world class. Itu yang menjadi Rio Ferdinand dan kawan-kawan yang menjadi pertanyaan apakah Bukayo Saka sudah menjadi level world class apa belum. Dan kemarin kita sudah bandingin juga topik timeless soal perbandingan Anthony dan juga Martinelli. Kali ini kita membandingkan apakah Saka bisa lebih baik dari Bale. Kenapa Bale? Kan Bale udah pensiun ya. Ini jauh banget maksudnya ya. Ini jauh banget. Perbandingan Saka atau Bale, kalian bisa bilang Saka ini karakternya mungkin kayak Robin lah yang ada hafalannya gitu, nusuk lari pinggir, nusuk ke tengah, nendang dengan kaki kirinya. Kalau Bale kan lebih freestyle yang memang bisa ke tengah, bisa ke kiri juga. Kalau kalian melihatnya ini untuk sepak bola modern, apakah Saka emang gaya main yang memang sangat dibutuhkan gitu sekarang? Kalau untuk modern sangat dibutuhkan, dan gue koreksi juga, mereka sebenarnya si Saka ini nggak banyak kayak winger klasik yang manfaatin pace, manfaatin akselerasi, tapi dia pinter untuk manfaatin ruang segala macam, dan dia perhatiin dia beda dari winger. Space sama ruang itu kan pace. Dan menurut gue yang paling membedakan juga dari dia itu adalah salah satu faktornya, gue jarang banget ngeliat winger kayak gini yang punya penguasaan bola begitu kuat, tapi juga dia mengharapkan selalu bolanya ball to fit gitu. Dia winger tapi nggak selalu mengharapkan ball to area kosong segala macam, walaupun dia pinter untuk mengeksploitasi ruang, tapi dia selalu expect bola ball to fit segala macam. Kombinasinya juga selalu spot on menurut gue, baik sama si Ben White, abis itu sama Odegaard. Menurut gue dia sangat lengkap. Dan menurut gue kalau ngomongin soal sama Gareth Bale ya beda jauh banget bahkan menurut gue. Dan untuk Saka ini musim ini nggak terlalu banyak cutting inside karena kita tahu selalu di double team up sama lawan, jadi dia nggak punya space, dia nggak bisa seleluasa musim-musim sebelumnya. Tapi kalau untuk soal komplit, musim ini jauh lebih komplit dibandingkan musim-musim sebelumnya dari Bukayo Saka. Dan gue sangat respect banget, umur dia masih segini, kita tahu betapa beratnya dia ketika miss penalti di Euro waktu itu, dia bisa bangkit begitu cepat dan kasih performa kayak begini. Menurut gue ini ya rising star menurut gue, rising star. Dan di Inggris masa depannya menurut gue aman banget dengan ada dia, habis itu ada si Phil Foden, ada Bellingham. Menurut gue ini trio yang akan menentukan Inggris di 10 tahun yang akan datang juga. Kan karena Saka ini juga sebenarnya posisinya agak versatil ya, di awal jadi bek kiri, sayap kiri, akhirnya jadi sayap kanan. Kalau dibandingin dengan gaya mainnya Salah sekarang sebagai sayap kanan, menurut lo apakah Saka ada di level yang mirip dengan Salah ke depannya nanti? Ya soal Bale dulu ya, bahwa Bale dan Salah kan sama-sama berawal dari bek kiri. Iya. Bale sama Saka. Saka. Bale dan Saka, sorry. Bale dan Saka sama-sama dari bek kiri. Mereka masing-masing punya pace yang luar biasa bagus. Unggulnya Bale, dia punya fisikalitas yang luar biasa. Betul, badan. Dia gede banget dan gue gak akan lupa gol dia sore ke gawang Inter. Iya sih, yang Zanetti 2 Ke kali. gawang Ya. Barcelona. Ke gawang Liverpool juga salto, gue gak akan lupa. Ya, nggak bisa kita bahas ini fisikalitas dan pace dia benar-benar. Siapa gitu? Jordi Alba apa siapa gitu diajak Mark lari. Bartra ya? Zanetti Oh, diajak ini juga. Bartra yang dia keluar dari garis itu kan. Ya, jadi buat gua fisikalitas Gareth Bale ini luar biasa bagus untuk klub-klub modern atau sepak bola modern saat ini. Kalau dibandingin sama Salah, wow, buat gua luar biasa seorang Bukayo Saka dibandingkan dengan pemain sekomplit Mo Salah gitu. Apalagi musim ini Mo Salah luar biasa pemain, walaupun sekarang lagi cedera, tapi tetap kalau lu lihat statistik, Salah adalah pemain dengan GA paling besar di Premier League. Buat gua itu luar biasa dan dia sangat konsisten di Liverpool, di Fiorentina dia biasa aja, di Chelsea jelek. Tapi gimana di Liverpool ini dia bisa menjadi seorang pemain yang benar-benar menjadi backbone tim. Dan ya buat gue seorang Salah dibandingkan saja dengan Mo Salah, harusnya Bukayo menjadi sebuah privilege atau sebuah kehormatan tersendiri bagi Bukayo, karena Salah adalah pemain luar biasa komplit, tajam, dan orang bilang permainannya Salah ini kan kebaca ya, dia cutting inside terus curling the ball. Sebenarnya nggak juga, lengkap sekali. Dia berani mundur ke belakang, dia jemput bola, dia passing ke sayap kiri, dia nunggu, lalu dia lari ke depan untuk menjadi finisher. Jadi buat gue, Mo Salah adalah pemain luar biasa komplit dan Saka on the way menuju ke sana. Saat ini Saka is good, Saka pemain yang bagus, cuman kalau dibandingin sama Salah, sorry to say, masih Salah buat gue. Berarti kalau soal pembicaraan world class apa belum world class, menurut lo udah masuk world class apa belum seorang Saka ini? Kalau fans Arsenal juga kan? Ya Saka gelandang yang bagus lah, kita tahu. Cuman kalau dibandingin sama Bale sama Salah tadi kayak yang Aldi bilang ya belum. Masih banyak variabel atau anak tangga yang harus dilalui. Contoh Salah,
kita lihat bagaimana dia tertempa di beberapa klub sebelum ke Liverpool, itu kan udah jadi satu poin positif juga. Artinya dia udah terbiasa main yang bukan di zona nyaman. Sementara Saka kan emang ya itulah kandangnya dia. Gue nggak bilang itu jelek, tapi itu yang gue bilang tadi, masih ada anak tangga yang harus dia lalui. Salah sudah melalui beberapa final, kalah menang udah tertempa. Bale juga seperti itu, walaupun Bale sebenarnya basicnya orangnya introvert. Jadi karena 2016 gue nonton di sampingnya langsung latihan nih. Jadi yang lain-lainnya itu apalagi orang Spanyol itu kan dinamis ya orangnya, hangat gitu. Dia tuh diam sendiri gitu. Tapi tetap dia bisa beradaptasi. Ya kalau kita bicara trofi akan debatnya Terus panjang. sebenarnya benar nggak sih dia nggak mau belajar bahasa Spanyol? Apa sebenarnya bisa? Nah, tapi kan kalau dilihat dari indikasi-indikasinya dia memang agak nggak mau get along gitu loh. Dari gua perhatiin yang lainnya kan apalagi kultur Spanyol ya sangat-sangat hangat gitu loh, sangat-sangat terbuka. Nah, dia tuh agak kayak terpisah, yang lain bercanda segala macam dah. Dari situ mungkin bisa jadi gitu. Beda dengan Beckham, beda dengan yang lain-lain, Zidane. Wah, apalagi Zidane bahasa Spanyol lancar. Jadi bisa jadi itu enggak, tapi yang pasti dengan itu pun tetap tadi udah dijelasin juga secara individu dia punya physical strength yang bagus segala macam dan udah teruji dia di beberapa final. Jadi ya balik lagi kalau dibandingin Saka dengan dua orang itu belum Tapi menurut lo akan menuju sana? bisa. Kalau sama Foden, Saka sama Foden? Nah ini sekarang Foden juga Foden gua tetap. one of the brightest. Apa yang membuat menurut lo Foden lebih bagus pada Saka? Pertama ya, dia dapat sentuhan pelatih one of the best coach. Itu menurut gua sangat Klopp juga. Hah? Arteta nih ya. Iya, ini kan Kan ini muridnya. wah, ya murid ini guru. Dari masternya langsung. Iya, masternya langsung itu berpengaruh udah pasti. Oke. Terus dia bermain juga dengan orang-orang yang De Bruyne apa segala macem. Terus dia udah terlibat dalam beberapa situasi yang dia harus push their mentality. Jadi beda dia. Jadi balik lagi, kadang-kadang seorang pemain itu juga bisa berkembang tergantung di mana kolam dia ada. Ya, Tergantung pelatihnya juga. Nah, kayak Yes. tadi soal gaya bermain dia. Kalau dia dapat pelatih yang mungkin lebih bagus lagi, yang bisa melihat potensi dia, mungkin dia bisa lebih berkembang lagi. Ya. Dia di kanan mulu kan. Ya walaupun kata Aldi memang dia bisa juga bermain agak versatile segala macam. Tapi kalau terus pelatih tiap saat mainin kayak gitu terus, dia nggak bisa melihat mungkin ada bakat yang lain. Seperti kayak Philip Lahm lah di waktu Guardiola di Punchen kan dia bisa rubah ternyata bagus. Terus siapa lagi Stones di Jalin DM. Nah kalau dia dapat guru yang bagus, mungkin tidak mungkin dia akan lebih cepat berkembang. Sorry, gua potong. Nggak apa-apa. Ibaratin Foden ke Arsenal dan Saka ke City. Ya, nah ini menarik nih. Iya. Ngeri sih kalau Mungkin Selesai bisa- dong, Saka Ballon d'Or udah. Iya, mungkin nggak makanya, Ballon d'Or berarti ya kan lah. Iya, jangan compare di mana dia mainnya Iya, gitu. betul. As a personnya aja udah as a performance. Iya, tapi kan Kalau cara Saka under Guardiola bisa wah. bisa makanya gue bilang. Nah, apakah Foden bisa perform dengan tim kayak Arsenal? tetap kalah Nggak, sama Haaland, nggak, Saka. nggak. Oh iya. Kan dia Iya, nyuplai Haaland masih. Iya. Nah, nyuplainya juga buat Haaland kan, itu juga berpengaruh. Jadi Dengan tim kayak begini, Saka tuh bisa perform itu dong. Iya, itu dengan gua- pelatih yang kayak lu bilang betul, ini murid. Betul, makanya Arteta kan? makanya tadi ketika bicara Foden gue masukin variabel-variabel lain kan. Iya. Ada Kloppnya, ada timnya gitu. Jadi tergantung juga kalau Saka di City, mungkin tidak mungkin dia lebih bagus dari Foden. Iya makanya. Nah, itu. Kalau cuma sekedar di mana dia bermain, ya buat gua masih abu-abu gitu. Enggak, Karena maksud gua Foden pun tempatnya itu bisa mempengaruhi seseorang juga untuk berkembang atau enggak. Iya. Nah, Saka betul, makanya gue sebenarnya sama. Artinya kalau Saka di Arsenal dengan situasi saat ini, mungkin perkembangannya nggak secepat kalau Oke, dia ke City. oke. Kebalikannya juga gitu. Oke, kalau lu paling timnas Inggris, Ah. siapa yang lu bakal starter? Saka atau Foden? Wah itu Bos, dua-duanya. Nah, dua-duanya. Pas kan kiri kanan kan. Kanan kiri. Nah, Bellingham Kanan tengah. kiri. Iya dong. Foden bisa gimana kiri. aja terima dia, Iya, Foden kiri lah. mainin. Enggak, kiri Rashford lah. Terus kadang-kadang bisa Enggak juga sih sekarang mah. anjir. Lu masa masang Rashford sekarang di timnas Inggris? Iya lah. Buat yang paling pas ya emang sayap kiri. Kan terakhir-terakhir jadi cadangan juga kan. Terakhir kan udah Di World Cup pakai- Ya cadangan. lagi Grealish enggak lah juga, persahabatan. Kalau World gue Cup sih masih tutup Rashford. mata Foden kiri, Saka kanan, Bellingham. Bellingham Nah, di belakang. tapi kan pertanyaan gue dibandingin Saka, Foden soalnya nggak pernah dapat posisi pakamnya gitu kan. Kadang dia bagus di sini, dicoba lagi di tengah, kadang di kiri, kadang di kanan. Nah itu menurut gue akhirnya membuat Foden jadi nggak bisa dapat nih performa terbaiknya itu di mana sebenarnya menurut tuh apakah ini Tapi menjadi kalau itu bisa jadi debatable, Ji. Bisa jadi akan menjadi kelebihan dia kan. Pertama Versatile versatile, gimana? kedua membuat lawan juga bingung Ya, kan. tapi kan dia cuma menjadi berarti cuma As jadi a system berarti dong. Iya, Kalau di sistem yang jadi tepat dia support bagus. system bukan Iya. lagi pemain yang outstanding kayak Saka yang bisa menjadi Yes, game changer Oke, gitu sekarang kan. pada akhirnya kan yang terpenting adalah seberapa besar kontribusi lu buat tim itu.
Oke. Ya jadi kalau Ya misalnya dia kalau lo berdasarkan kontribusi, ya berarti menang Saka dong musim ini. Dari- Tapi kalau untuk Golden assist. Iya dong. untuk Bukan, Foden maksud gua gini loh. Gue jelasin ya di Foden musim ini musim yang paling banyak dia dicoba-coba posisinya. Dia dicoba di sayap kanan, sayap kiri, di belakang striker, kadang juga posisi midfield paling dalam. Tapi di musim ini menunjukkan justru kontribusi gol dia, gol dan assist itu justru paling tinggi di musim ini. Iya. Ini mengindikasikan sebenarnya dia sebenarnya main dimanapun nyaman-nyaman aja. Paling Dia nggak bagusnya pernah Foden pun demand. masih di bawah Saka. Siapa? Musim ini Foden. Untuk musim ini tapi untuk data pribadi dia lah, gue untuk Wah, pembandingan gimana? dengan pribadi dia musim-musim Untuk tim sebelumnya. City loh. Untuk musim-musim Dengan sebelumnya. Arsenal yang tadi dibilang ini pelatihnya muridnya Arteta, timnya dengan pemain yang buat gua Tapi secara gaya mainnya tim memang beda juga kan. secara Beda. tim masih bagusan City dong dibanding Arsenal. bagusan Dan City Saka betul. masih bisa perform. Betul, tapi poin gua adalah Foden musim ini sangat berkembang. Sekarang dan gini, gua bilang nih berani nggak lu bilang musim terbaik dia. City digendong Foden. Oh Enggak. untuk itu, Nah, untuk lu itu berani enggak. ngomong Saka ngegendong Arsenal. Untuk itu enggak Yes, juga. Untuk itu makanya. enggak juga. Tapi untuk kontribusi menurut gua lebih banyak Sesimpel si Foden itu. di musim ini untuk kapabilitas. Siapa yang gendong timnya? Gue nggak masalahin gendongin karena mereka berdua pun juga Ya, timnya di tiga besar gendong-gendong. juga. Timnya di tiga besar juga dan di musim lalu pun juga udah menunjukkan ini bisa bersaing dua tim ini sampai akhir juga. Tapi gue untuk menunjukkan di musim ini justru dikatakan sebagai musim yang paling nggak jelas posisinya Foden main di mana. Tapi justru musim paling produktif dia ini menunjukkan ini bahkan musim lalu tuh satu musim golnya gue lupa berapa 11-an. Di musim ini udah lebih hit dari poin tersebut. Jadi menunjukkan ini baru Iya. sampai bulan Maret pun dia jumlah gol dan assist sejauh lebih banyak ketika dia main ini posisi di sebelum musim sebelumnya aja. Oke, jadi gue gini ya, bayangin gitu. Misalnya lu jadi back, lu ngadapin Saka sama Foden. Menurut gue lebih susah jagain Foden menurut gue. Karena Karena gini, lu kalau main, lu kan juga main bola Ji, lu juga main semua main lah. Kalau sebenarnya kadang-kadang gue kalau ngeliat, wah ini orang, nih gayanya orang dapat bola syuting, ya udah, gue udah tahu cara jaganya lebih gampang. Perkara gue sanggup atau enggak soal kedua. Nah, ketika lu ngadepin Foden, lu kadang-kadang bisa bingung. Ini orang main di mana? Terus gerakannya kemana? Kalau Saka, paling cutting kanan, inside. cut inside kiri. Lebih gampang jaga ini. Double Itu maksud nanti. gua. Gua nggak bilang itu jelek. Kadang-kadang butuh juga seperti itu. Jadi again, nanti Southgate yang akan lebih melihat detail. Oke, gue mau main gaya ini, mau main gaya. Tapi dua-duanya punya manfaat masing-masing menurut gue. Gue bukan mau waiting in vain ya. Oh iya, dua-duanya bagus. Cuman kan tadi dibahas siapa yang lebih siapa lebih gitu. baik. Nah, kalau itu lu bisa 3 hari 3 malam bahasnya. gitu. Gue Saka sih. ya karena kan so Karena far kan pun- karena main tim kan tergantung kebutuhan juga gitu. Ada kalanya butuh seperti itu. tapi so far Southgate lebih percaya pakai Saka berapa kali dibandingin pakai Foden kan. Di kanan. Ya dimanapun itu. Iya. 4-2-3-1 kan. Karena Saka memang di Inggris di kanan udah nggak ada yang bisa ganggu kalau itu. Tapi Foden kan bisa ditaruh di tengah, itu maksud gua dengan kelebihan dia Di bisa. tengah gimana, Mas? Ya. Sekarang udah pasti nih timnas Inggris tuh Oke, kiri lah, Bellingham, kiri Declan tengah. Rice, Trent. Declan Rice kan di FIFA. Iya, tiga Lo ya, main tiga. dong sekarang. Enggak bener Ji, enggak. Itu di bawah lah, tapi cadangan. Iya, itu Cadangan. gue yakin. Nah, Kanan Saka, Bellingham tengah, kiri Kiri si lah, kalau Foden Foden juga. gitu Karena kira-kira. gua- Tapi kan Gua Foden sih juga masih saya. Rashford ya. Itu karena masalah anak emas bukan karena performa kalau Southgate main ya. Karena Ya kalau gua rasa Grealish sekarang susah. udah turun lah. kan. Iya, Grealish juga Grealish turun. Kalau sendiri udah di depan Kane udah pasti. Nah tapi kan kalau kita membandingkan soal selalu ada nama Haaland dan juga Mbappe untuk the next Heritage-nya Ronaldo Messi gitu kan. Ini dua pemain akan disandingkan terus ke depannya. Tapi kan untuk layer di bawahnya mungkin kita ngomongin soal Neymar dulu. Neymar kan ternyata tidak pernah mencapai level itu. Hazard gitu misalkan tidak pernah mencapai level Ronaldo dan juga Messi. Nah, Foden sama Saka Ya. kira-kira ada nggak di level Ada di Neymar situ. Hazard atau Ada. bisa di atasnya Yes. itu? Bellingham, Saka, terus juga Bellingham menurut tuh nggak bukan justru ke Ballon d'Or? Elite Bisa lah. Elite player. Sangat musim mungkin. ini kalau musim ini berhenti Ballon d'Or-nya Bellingham. Sangat mungkin lah. Kalau hari ini Bellingham. musim Berarti berhenti. bukan levelnya Neymar atau levelnya Hazard kan, tapi udah Cuman Ji, levelnya kalau Ronaldo kita Messi ya. bahas Ballon d'Or dengan kita ngebahas juga levelnya Ronaldo dan Messi itu juga sudah sedikit Susah. berbeda gitu. Iya, Buat gue Ronaldo dan Messi kalau ada penghargaan di atas Ballon d'Or buat gue layak karena memang ini dua terlalu luar biasa. Cuman musim ini ya Bellingham luar biasa, Saka Foden menuju ke sana, Haaland dan Mbappe juga luar biasa. Jadi buat gue nanti sepak bola sepeninggal Ronaldo dan Messi ya kita nggak perlu terlalu khawatir lah karena sekarang juga nama-nama pemain muda mulai bagus. Ya. Dan ya kita punya Bellingham, kita punya Mbappe, Bellingham dan Mbappe mungkin satu tim nanti. Di belakangnya juga ada Valverde, Chouameni, Kamavinga. Bandingin apa ngebayanginnya ngeri mesin Makanya ngeri Iya. banget kecuali backnya Madrid doang yang nggak ngeri. Tapi gue mau ngebahas soal itu tapi udah nggak ada waktu ya. Ya Soal Mbappe. jadi buat gue kalau ya Saka, Foden, Bellingham itu ya bakal menjadi tier selanjutnya bagi timnas ya bagi sepak bola dunia gitu. Walaupun kalau soal prestasi di timnas ya dulu Inggris juga punya tim yang luar biasa bagus. Nggak Nggak ada ada juara prestasi juara. juga Iya. gitu. Jadi nggak ada Dua jaminan. generasi. Gini deh, bicara kalau Ballon d'Or tuh another thing lagi gitu. Maksudnya gini, nggak tahu nih analoginya masuk nggak? Kayak Ryan Giggs lah. Apa kurangnya Ryan Giggs?
Tapi ketika dia di Wales ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, Bellingham menurut gua punya semua variabel, punya semua alasan untuk dia bisa mendapatkan Ballon d'Or. Secara individu, attitude-nya juga gua yakin bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin fisiknya bagus, penampilannya bagus. Kemudian dia dari tim yang bukan hanya mungkin untuk meraih gelar, tapi juga seksi untuk dicoblos jadi Ballon d'Or. Jadi ya itu jadi individu kayak balik lagi tadi kayak Saka, mau sejago apapun kalau misalnya sorry ya, gua Arsenal juga yang nggak perform, nggak dapat gelar ya nggak akan mungkin dapat Ballon d'Or gitu. Jadi tapi Ballon d'Or lagi-lagi kan tim penghargaan settingan dari FIFA dan iya, apalagi kalau gua mau ngomong gitu nggak enak, ya kan? Yang milih itu kan kadang-kadang kita tahu lah seperti apa. Seremonial lah. Iya. Kita balik lagi ke topik ini kan tadi udah ngebahas bagaimana main Inggris masa depan termasuk Saka nih, dan juga weekend nanti Arsenal akan ketemu Sheffield. Ini lawan Sheffield ini. Menurut lo akan menjadi pembantaian besar nggak lawan Sheffield ya? Karena kan beberapa pertandingan terakhir Arsenal lagi eksplosifnya nih. Yang gue perhatikan musim ini Arsenal adalah saat dia perform banget. Saat nggak perform ya udah nggak perform. Jadi nggak ada tuh namanya menang tipis-tipis tuh buat gue udah kayak musim ini nggak di Arsenal. Jadi ya karena kuncinya juga penyerangnya lagi on fire semua kan. Gua rasa malah melihat Declan Rice lo penting loh. Iya, Declan Rice. Dan dari awal musim mah penting. Ya, awal-awal masih agak shaky dia. Lama-lama benar-benar dia bukan hanya bisa sebagai pivot tapi juga kadang-kadang dia bisa bantu ke depan. Tapi kan kuncinya adalah ketika tidak bisa nyetak gol, kemarin sempat ada masanya Saka, Martinelli, Gapsus sampai Havertz mandul semua kan. Itu yang menjadi permasalahan. Even Odegaard aja sempat jelek dan sekarang lagi semuanya ganti-gantian bagus semua gitu. Jadi makanya buat gua kalau tadi ditanya pembantaian apa enggak ya. Bantian Sheffield tidak ada alasan ya, tidak bantai dan ini. Dan Sheffield United paling banyak kebobolan kalau nggak salah ya. Betul. Lo melihat ini kan ada masanya even tahun lalu ada masanya nih main-main muda seperti Saka, Martinelli on fire banget tapi kadang-kadang switch off juga. Menurut lo sampai kapan nih Arsenal akan se-eksplosif ini? Apakah ada masanya dia akan switch off lagi? Gua rasa ini akan terus berlanjut ya, apalagi ini namanya ini Arteta. Gua enggak tahu si Rijal lah. Arteta musim lalu udah belajar banget. Dia udah tahu maknanya run in dia udah tahu tuh. Run in tuh fase-fase Maret sampai akhir yang enggak ada jeda lagi internasional lagi dan itu penting banget. Mungkin enggak akan menang ngebantai, tapi gue yakin dia punya pengalaman di musim lalu. Lu enggak boleh pemain lu overuse dan sampai capek, itu harus jadi pembelajaran juga. Dan di musim ini mereka menang eksplosif gini kan bukan cuma gara-gara pemain-pemain individunya bisa perform, tapi kan ada perubahan taktik detail sedikit soal serangannya lebih vertikal sekarang. Dia memanfaatkan Kiwior di kiri itu jadi nggak terlalu beban untuk build up dari bawah banget, tapi beberapa kali langsung terjun ke depan. Secara vertikal juga sangat tembus banget tuh, mainin si Trossard kadang juga perform, mainin si Martinelli perform, Havertz juga belakangan juga bagus menurut gue. Jadi menurut gue faktor perubahan taktik ini membedakan Arsenal dibandingkan 6 bulan pertama liga ini berjalan. Simpel gini Jal, lu buka line up-nya Arsenal belakangan nggak ada perubahan. Lu buka ya nggak ada perubahan. Siapa yang nggak ada gol dan assist? Hampir semuanya. Bukan hampir semua, cuma satu orang yang nggak ada. Itu pun nggak ada assist. Golnya nggak ada. Kiwior ada Jakob Kiwior. Jadi semuanya tuh rata ada gol dan assist. Jadi punya kontribusi. Ini yang mungkin nggak di semua klub punyain. Ya, dan menurut gue salah satu faktor lain adalah Arsenal ketika main lagi jelek pun musim ini mereka punya set piece yang menurut gue taktikal mereka bagus banget. Jadi ini bukan cuma soal kebetulan, tapi mereka menciptakan 13 gol lebih dari corner. Menurut gue itu udah taktikal yang udah dilakuin secara rutin di latihan segala macam. Jadi kapan Arsenal nyalip Liverpool? Untuk nyalip menurut gue sampai akhir kayaknya nggak berubah, tapi jadi sampai akhir musim terus. Liverpool di atas Arsenal sama menang terus sampai akhir. Kalau menurut gue Arsenal nggak juara musim ini. Itu pertanyaan gue. Nggak juara, bukan gue gimana? Nggak, menurut gue nggak juara karena gini. Arsenal. Ini biar nggak ngejinx dulu kan. Iya, bukan, tapi gini, sebenarnya kesempatan terbaik Arsenal dan itu yang paling golden moment adalah tahun lalu. Ya kan, kita semua tahu. Tahun ini even harder, lu harus ngelawan 2 tim sekaligus. City sama Liverpool. Kan secara squad lebih siap jauh daripada tahun lalu dong. Iya, lawannya juga lebih siap. Emang lawan kagak bersiapan apa? Ya, kalau gua sih compare sama Liverpool pede, Mas. Ya. Wah, gua enggak. Nah, tapi kalau ngomongin soal Liverpool, Jal, menurut lo lawan Forest dia akan pakai Karang Taruna kayak kemarin atau lebih serius mau nggak mau? Ke Karang Taruna mau nggak mau, tapi ini kata-kata yang sudah beredar di DPI berminggu-minggu. Sorry to say, tapi menurut gue ini pertandingan jauh lebih sulit ketimbang lawan Chelsea di Carabao bagi Nottingham Forest ini. Untuk komposisi pemain udah mulai pada capek juga. Gua yakin pemain-pemain muda ini walaupun dicoba tapi capeknya pasti berasa banget bagi mereka. Ya? Nottingham Forest ya tetap capek, tapi ini juga pertandingan sangat sulit. Musim lalu pun kalah di pertandingan Nottingham Forest di kandangnya Forest. Jadi menurut gue ini pertandingan penting banget. Walaupun gue nggak mengharapkan main bagus seperti biasanya belakangan ini Liverpool nggak pernah main bagus, tapi yang terpenting adalah menang. Dan gue sih berharap banget Darwin Núñez bisa main sama si Mohamed Salah. Núñez bukan cedera ya? Núñez enggak, Salah mungkin. Masih menimbang-nimbang kemungkinan lah. Salah dia sama Dance depannya. Dicoba di depan dan gue sih berharap
sekarang yang paling Gakpo. penting adalah Dan bisa Joe Gomez jadi nomor 6 lagi. lanjutin. Serius, iya. Karena Endo masih knock kan segala Iya, macam. jadi buat gue Joe Gomez main lagi jadi nomor 6. ini fase-fase that's why makanya gue bilang Dan ini perform pertandingan Joe Gomez. lebih sulit dibandingkan lawan Di Barca Chelsea. ya, di nomor 6 ya. Cuman Dicoba season di jelek. sana. Bagus, 2 pertandingan terakhir bagus lah. Sempet itu. Mainnya bagus, cuman secara Ada asisnya juga. Iya. Jadi gue berharap Liverpool tetap menang, tapi gue nggak yakin mainnya bakal bagus. Malah gue expect pertandingannya malah jadi membosankan dan Liverpool malah main jelek malah menurut gue. Yang penting seri. yang penting Yang penting tetap 3 poin. menang lah Inter main kan. Tapi kalau gue sih berharap ya sampai akhir musim temel-temelan terus nih Temel-temelan. 3 tim nih biar Da- seru. Dan itu udah dibuktikan sama City di Liverpool 2 musim ketika City juara 1 City poin di kan. Liverpool. Gimana sih? Di musim 2018-19 dan 21-22 yang Oh, ketika head to juaranya head ditentukan sampai di beda hari terakhir. satu poin itu. Itu kan 1 poinnya bedanya udah dari Februari sampai akhir nggak ada Iya. perubahan. Itu jadi Terus menunjukkan 10 pertandingan tuh. Dua tim ini emang 2 tim yang paling sanggup untuk menang konsisten dan gue Di sih tahun makanya itu. Arsenal enggak? Di tahun itu. Bilang dong di tahun itu kan ada tuh Arsenal Arsenal enggak. di mana? Mayoritas Makanya bilang masih di tahun sama. itu. Enggak, maksud tahun ini Mayoritas- Arsenal enggak menurut lo? sama mereka 3 tim ini. Tiga-tiganya akan ada kayak Iya, gini. that's why gue terus. selalu bilang 3 horse battle untuk musim ini dan sampai akhir nggak berubah kemungkinan. Battle ya. menurut gua. Kan racing ini battle. 3 horse battle menurut gue. Nah, kalau City sama Arsenal gue percaya gitu. Cuman kalau Liverpool ini berat bagi Klopp, ini berat. Gua Ini kata-kata dari seorang fans Arsenal yang juga sulit dipercaya. Kita akan kembali ini nggak akan ada. ini Semuanya seri sandiwara. lawan Forest seri. Nah itu Semua prediksi panggung. dari Aldi adalah seri kalau City Rijal lawan menang. MU seri. No lagi. Liverpool No seri. lagi. Arsenal puncak. Puncak langsung. Amin. Ya itu terserah Rijal, gue sih gue Mungkin amin Liverpool doang. ngalah apa ketahan sama Enggak lah, gue salah satu yang paling apa ya kagum dengan permainan Liverpool dengan segala Guys, permasalahan gue itu juga ya. kagum sama Liverpool juga kondisinya kayak gimana. Ya Kesian ini, Klopp. kita tunggu lah nanti prediksi dari Premier League apakah Aldi yang benar atau dua panit lain. Berarti yang Arsenal di sudah puncak nih hari memprediksi. Senin nih. Hari Dan Selasa. Apakah Most mungkin likely. Arsenal di puncak Amin. pada Senin besok? Fokus, Kita kembali teman-teman, dengan doa. bahasan yang akan serunya di bahasan terakhir DPI.